Hai sahabat Oki, masih dengan Oki Prasetyo, ya di Oki_Prasetyo 27. Hari ini ada tamu lagi, hehe, banyak tamu di channel saya. Senang rasanya ada tamu, ada sahabat-sahabat saya yang mau diajak ngobrol sama saya. Yang sore atau hari ini saya kedatangan seorang ibu cantik. Kalau kata yang non disabilitas sih cantik, termasuk suaminya. Kalau keturunan saya ngomong, dia agak meragukan sih, bisa apa ya gitu kan. Cuman ini ibu cantik dengan segudang kegiatan, dengan segudang bakat. Kalau nggak salah dia juga punya YouTube channel, nanti kita tanya ya, YouTube-nya tentang apa. Punya buku, sekarang lagi gelutin bisnis kuliner, makanan, rumahan, yang pasti sehat karena bikin sendiri. Wah, banyak deh pokoknya, ngurusin keluarga juga, punya seorang putri cantik yang sudah SMP. Kaget saya tadi. Usia segitu dulu kita masih SD kayaknya. Tapi udah, nanti kita tanya ya. Di depan saya udah ada Rahel Stefani. Rahel apa Rachel yang benar? Ya, Rahel juga boleh lah. Kan Kalau yang biasa makan keju, Rachel. Hai. Kalau yang biasa makan terasi, Rahel aja lah. Biar gak melipet lidahnya. Untung nggak digabung ya, keju sama terasi. Rahel, Ya, senang, terima kasih ya waktunya ya. ya sama-sama Ki. Ya, kita ngobrol santai aja. Seperti biasa nih, sebelum ngobrol lebih jauh. Pembukaan di video-video gue itu, ini terserah mau pakai gue, pakai saya, terserah ya, senyamannya aja. Oke. Di video gue itu selalu gue pertanyaan pertama gue, ada apa dengan kedua matamu? Gangguannya apa? Cerita ke gue lah dikit sama ke sahabat-sahabat gue. Ada apa denganmu gitu ya? Jangan, kan gue kena royalti. Gue kena royalti kok nyanyi begitu. Parah itu. Oke. Ya, untuk tentang mata gue ya. Ya, jadi mata gue ini kena yang namanya retinitis pigmentosa. Jadi sesuai namanya ya, retinitis itu kan dari kata retina, pigmentosa dari kata pigmen. Jadi katanya mah ada pigmen di retina gua gitu. Biasanya orang pigmen di kulit, ini malah pigmennya di mata gitu, di retina. Nah, itu jadi kayak bintik-bintik hitam gitu, yang makin lama tuh makin banyak. Nah, itu yang nutupin penglihatan gua. Jadi kalau dulu itu gua lihat kayak orang lihat dari lubang kunci gitu ya, kalau lu suka ngintip orang lewat lubang kunci. Udah lama enggak? Itu udah lama. Oh, udah lama enggak ya? Ya, bagus lah. Nggak Nah, kelihatan. lama-lama makin menyempit seperti itu. Jadi ya tergantung si flek-flek hitamnya itu di mana dia ngegumpelnya, disitulah kehilangan pandangannya gitu. Nah, makin lama makin banyak, akhirnya udah makin lama ya gelap. Sampai sekarang gue tinggal sisa cahaya, itu juga paling redup banget gitu. Gitu. Nah, itu gue alamin dari usia 6 tahunan. 6 tahun? Nah, jadi awalnya tuh gejalanya itu gue sering nendang barang kecil di depan gue, terus kalau nonton TV jaraknya deket sama layar, begitu kalau baca buku tuh ya, kepala gue tuh miring sampai deket sama buku, tapi kalau gue miring, jadi gue tuh lihat pakai ekor mata gitu. Karena gue kalau pakai dua-dua mata justru gelap. Nah, gitu makin lama kepala gue makin miring. Untung nggak Nah, terus kemiringan juga ya. gue, ya. Untung nggak kemiringan. Untung nggak miring otaknya juga. Nah, udah gitu, mulai nih orang tua gue bawa nih gue ke dokter mata. Awalnya biasa lah ya, di dokter mata kan dicobain kacamata kan, lensa dari yang tipis, tambahin lagi sampai tebel, tetap aja gue nggak bisa lihat, nggak pengaruh, malah makin tebel lensanya,
makin buram gue liatnya begitu. Nah akhirnya dokter juga nyaranin, udah pergi bawa ke Jakarta aja gitu, ke dokter yang rumah sakit yang lebih besar begitu. Karena waktu itu kan gue di kampung ya, di Sukabumi. Akhirnya udah keliling-keliling, Jakarta lah, Bandung lah, Semarang lah, pokoknya Indonesia gue kelilingin dah. Sampai akhirnya ke luar negeri juga, ke Singapura, ke Belanda, udah dijabanin. Ya udah, pokoknya intinya retinitis pigmentosa itu sampai detik ini tuh belum diketemukan sih apa obatnya. Bahkan penyebabnya aja sebenarnya tuh masih terus diteliti gitu. Iya, betul. Jadi intinya sampai dokter terakhir yang di waktu itu Jakarta ya, kalau nggak salah gue lupa, dari Jakarta apa Bandung itu yang mengatakan kepada mami gua, udah nih anak daftarin aja ke SLBA, sekolah luar biasa untuk tunanetra, karena lama-lama nih matanya bakal buta gitu. Nah orang tua gua denger kayak gitu udah kayak kena petir di siang bolong gitu kan. Dan akhirnya orang tua gua nggak mau lah gitu, tiba-tiba kok anaknya didaftarin ke SLB, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Udah akhirnya gua tetap didaftarin ke sekolah umum tuh, sekolah swasta. Nah, disitulah proses gua mulai gitu. Stop. Jadi awalnya tuh pihak sekolah sebenarnya enggak. Kasih cerita gua. Gua kok kayak ngaca ya? Oh sama ya? Kasusnya sama gua? RP juga. Nah gimana tuh? Oke. Jadi, apa yang lu lakuin, itu gue lakuin zaman dulu. Ekor mata, kelihat agak belok ke kanan atau belok, mencari titik nyaman ekor mata mana yang enak kan, mata kanan atau mata kiri. Terus nonton TV ya di paling depan, duduk juga paling depan, enggak? Iya betul. Semua udah paling depan ya pokoknya, walaupun badan gua besar. Iya. Selalu dibilang, Ki, lu tuh sadar diri apa? Kenapa? Lu tuh gede, belakang kenapa? Kelihatan gua di belakang, ya gua udah setengah mati liatnya di depan. Oh kita kelas kambing ya jadi bilangnya ya. Iya, tapi itu yang nempa kita nggak sih? Yang buat kita lebih kuat itu bukan sih, maksudnya ya dulu kita melihat itu sebagai bully ya, atau sebagai ledekan gitu, atau ya ada aja iseng-iseng yang nggak jelas gitu ya. Tapi itu menurut lo sendiri benar nggak sih itu yang membuat lo semakin tambah kuat? Iya, bisa dibilang gitu sih, karena kita tuh seperti ditempa mental kita ya nggak sih? Ya awalnya sih waktu gue sekolah, gue banyak lah kena bulian teman-teman gue ya. Sering dibilang dasar buta gitu, gue salah dikit aja udah langsung tuh dasar buta gitu. Terus juga gue kan kalau lihat tulisan di papan tulis kan gue harus lari ke dekat papan tulis, walaupun gue duduk udah paling depan tuh di sekolah. Sama ya. Waduh, kayaknya mestinya dulu kita sekelas aja ya. Jangan, repot punya 2 orang. Pusing ya gurunya ya. Satu aja udah pusing. Iya, sama berarti kita lari ke dekat papan tulis, baca, terus balik ke meja tulis di buku catatan. Nah, kayak gitu tuh kerja tiap hari. Tapi kalau gue nggak, jadinya kecil mulu, badannya kurus mulu jadinya. Sekarang udah kata olahraga terus. Kalau sekarang tinggal cahaya doang ya, Cel. Cuman cahaya juga itu yang benar-benar butuh terang banget kali ya, kalau lihat ya. Kenapa? Sekarang tinggal cahaya aja berarti ya. Iya, sekarang gue tinggal sisa cahaya doang. Benar-benar udah redup banget. Kalau lu gimana, Ki? Gua itu justru gue tuh jadi gimana ya istilahnya, ini gue lagi treatment, bukan treatment sih, maksudnya lagi kembali ke dokter mata, ke namanya dokter mata di Bandung, dokter Profesor Arif Katasasmita, spesialis retina. Nah dia kemarin gue sempat ERG tuh, atau yang beberapa bulan lalu, untuk mengetahui kondisi syaraf mata gue. Ternyata retina gue masih bisa ditopang oleh satu syaraf atau syaraf gue yang masih hidup, masih bisa menopang retina gue. Jadi kalau cahaya gue cukup, gue bisa lihat kayak sekarang nih, gue bisa lihat lu gitu. Walaupun mungkin tidak sebaik orang awas ya, tapi minimal gue bisa lihat baju lu warna hitam, warna gelap, terus rambut tuh di belakangin gitu kan.
kayak entah itu pendek atau Rambut gue pendek. ya. Rambut gue pendek. Akhirnya kan yang gue tahu rambut itu panjang. Iya, dulu mah waktu masih gadis iya dong. Iya. Sekarang udah dipendek abis. Soalnya dapur mulu ya Bu urusannya ya. Iya nih bener. Oke, jadi iya aja sahabat Oki, saya sama Rahel atau Rachel sama sebetulnya penyakitnya. Kami berdua mengalami proses yang sama, walaupun saat ini ada perbedaan dari sisi penglihatan kami. Puji Tuhan saya masih dikasih lebih sedikit panjang untuk bisa melihat. Walaupun jujur kalau dalam kondisi dekat, walaupun dekat tapi cahayanya kurang, ya saya juga nggak lihat apa-apa. Asli gue nggak bisa. Gue misalkan lagi, ya maaf nih ya, bukan mau buka sedikit urusan kamar gitu ya. Kalau lagi gue kamar sama istri gue tiduran di kasur, itu kan deket jaraknya kan nggak nyampe 20 meter kan, hanya 3 meteran atau 2 meteran gitu, atau 1 meteran bahkan gitu ya. Itu karena cahaya lampu mungkin sebetulnya buat istri gue lampu kamar gue udah terang. Cuman gue tetap nggak bisa lihat istri gue gitu. Pasti sedekat itu. Gitu. Tapi kalau dengan cahaya cukup ditambah kayak sekarang ada cahaya laptop yang cukup, terus cahaya lampu kamar juga nambah, ya gue bisa lihat. Gitu. Tapi kalau enggak ya gelap juga, Cok. Gitu. Oh gitu ya. Iya sih memang kan RP itu kadang-kadang memang harus dibantu cahaya banget kan supaya kita bisa melihat sesuatu itu. Iya. Kadang juga gue kalau misalkan sinar mataharinya terlalu nyorot banget gitu ya, gue masih bisa lihat tuh bentuk-bentuk benda-bendanya atau orang gerak-gerak hitam-hitam gitu, bergerak-bergerak. Nah itu gue masih itu kalau misalnya cahayanya nyorot banget gitu. Oke, berarti pertanyaan berikutnya. Tapi sebenarnya ada sih yang selalu gue bisa lihat sih Ki. Apa? Sampai sekarang. Duit. Ya pertama duit, terus makanan sama cowok ganteng. Nah itu tuh yang nggak pernah bisa hilang. Kalau Yulia gimana kalau Yulia? Kalau gue bisa lihat itu. Kalau Yulia gimana kalau Yulia? Kalau laki gue harus dong, jangan sampai kita gandeng sama orang ntar laki orang yang gue gandeng lagi kan. Ya joking. Gak apa-apa, ini channel gue apa ya, istilahnya kita ngobrol bukan untuk membuka luka lama, tapi justru gue pengen ini gue bagi sama siapapun biar tahu bahwa ketika ngadepin seperti kita itu harus ngapain gitu loh, Cel. Maksudnya betul. Kadang-kadang kan informasi itu kan kurang didapat entah Jakarta aja masih begini, apalagi yang di pelosok gitu loh. Betul. Jadi gue sih pengennya ya berbagi aja gitu. Lalu, Cel, berapa lama penerimaan lo? Penerimaan gue? Sejauh apa? Maksudnya sampai paling terpuruk itu lu gimana ngadepinnya? Iya, sebenarnya yang paling berat itu adalah SD sebenarnya berat lah ya, SD itu karena mungkin kan namanya anak-anak SD kan ya, masih belum bisa jaga perkataan gitu kan. Ya tapi itu gue jalani ya, mungkin gue juga orangnya ada sedikit cueknya juga mungkin ya. Jadi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, walaupun sebenarnya sih di hati juga ada nyantolnya juga sih gitu. Tapi mungkin waktu di SD itu gue lebih kuat gitu loh. Cuman makin besar justru gue makin sensitif Ki. Waktu gue SMP contohnya. Itu kan ya namanya juga kita udah SMP udah kenal lawan jenis gitu kan. Ditambah lagi kan ya biasalah apalagi kalau ada cowok gebetan deket kita gitu kan, pengennya kita mah tebar pesona gitu kan. Lah kayak kita gimana mau tebar pesona olah tiap kali di kelas kita masih maju mundur apa baca deket, begitu kalau disuruh baca juga endut-endutan gitu kan, tersendat-sendat gitu kan. Wah pokoknya gue inget banget waktu awal gue masuk SMP itu kan, untungnya kan ada teman SD gue banyak gitu ya. Nah terus pas lagi pramuka nih, nah kakak-kakak pramuka itu kan nggak pada tahu kalau gue nggak bisa lihat Ki. Kan mata kita mah biasa aja gitu kan, fisiknya. Nah gue digandeng sama teman gue, wah dimarahin, lepas, jangan tuntun-tuntunan. Ya pokoknya gitulah.
Jadi bener-bener SMP sih sebenarnya yang berat. Makanya gue kalau SMP itu gue sering banget pulang sekolah itu masuk kamar, gue nangis sendirian di kamar gitu ya. Gue bertanya-tanya lah sama Tuhan, kenapa harus gue gitu? Kenapa kakak adik gue nggak perlu ngalamin apa yang gue alamin? Teman-teman gue di sekolah semua matanya normal, cuman gue sendiri yang aneh kayak begini. Dibilang buta enggak, melek enggak. Nah itu. Nah di situ terpuruknya gue sih di SMP itu ya gue ngalamin. Nah SMA gue tuh udah mulai bisa tuh apa ya bisa dibilang pemahaman itu datang dengan sendirinya sih. Kan kalau SD, SMP itu gue berusaha untuk diterima dengan cara apa? Gue menutupi kelemahan gue. Sebisa mungkin orang jangan tahu lah kalau gue tuh punya masalah di mata gitu. Jadi kalau jalan, gue nggak mau dituntun gitu. Misalkan jalan rame-rame sama teman-teman gue gitu pulang sekolah, gue ikutan. Tapi gue nggak mau dituntun supaya nggak ketahuan banget lah gitu ya. Terus ya walaupun waktu itu kan gue masih bisa lihat lumayan, gue masih bisa lihat badan teman-teman gue, jadi gue ikutin aja langkah mereka. Tapi apa? Alhasil jalan di trotoar, ada tiang tong sampah, kagak kelihatan sama gue kan. Biasanya dulu tuh ada tiang tong sampah tuh di pinggir jalan tuh kan, ditabrak, rok gue nyangkut di situ, rok seragam. Akhirnya apa? Gue diketawain. Udah gitu, kalau ada tangga, kadang-kadang kan kita nggak kelihatan kan tangga turunan gitu, gue jatuh. Wah malah gue pikir lama-lama, wah kok gue jadi apa ya, menyusahkan diri gue sendiri dengan ketidakjujuran gue kepada teman-teman gue gitu. Karena dengan gue tidak jujur dengan kondisi gue, teman-teman gue juga jadi bingung apa yang bisa dia bantu buat gue. Nah di SMA itulah gue mulai terbuka. Setiap kali gue ketemu teman baru, gue langsung bilang, sorry ya mata aku ini ada masalah, aku kurang bisa lihat. Oh kenapa? Nah di situ gue cerita. Nah ternyata dengan keterbukaan gue itu bisa justru membuat teman-teman gue itu jadi helper buat gue. Karena mereka tahu, oh Rahel ini punya masalah loh di matanya, jadi ya kita bantu gitu. Dan mereka juga tahu apa yang mau dibantu gitu. Berarti Gitu. awalnya Intinya, adalah jujur ya, Hel? Iya, jujur dulu lah dengan diri sendiri, terbuka. Gue merinding Jangan ini. usah Gue merinding ini. merinding. Gue merinding karena apa ya istilahnya? Gue juga sama, ada kurang lebih sama. Apalagi waktu zaman SMA itu sampai kuliah tuh, sampai di Atma itu benar-benar masih lumayan banget gitu loh, masih bisa. Ya bukan berarti normal as a normal person, enggak gitu. Cuman masih lebih oke dibanding hari ini gitu ya. Cuman ya memang tetap kalau nggak jujur ya nabrak aja gitu. Atau kalau dikira itu pintu ketutup atau terbuka atau tertutup ya nabrak, kita pasti nabrak. Dan itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kalau kita bilang ke teman-teman kita, gue nggak lihat loh, tolong dong kalau emang itu ketutup bilang tutup, kalau buka bilang terbuka. Itu masih lebih aman buat kita kan ya gitu. Dan pertanyaan gue, SMP, SMA di sekolah umum, kuliah pun di tempat yang ya bonafit lah ya, punya nama besar gitu ya. Atau SMP, SMA, gue yakin tetap jadi primadona sih. Iya nggak? Kenapa agak putus-putus? Apa? Atau SMP, SMA, gue yakin lo tetap jadi primadona sekolah sih, walaupun dengan kondisi mata seperti itu. Waduh, enggak laki lah. Apa ya? Justru gue waktu di SMP tuh merasa minder gitu. Kayak gue merasa bahwa nggak ada gitu loh. Mana ada sih cowok yang mau sama cewek yang nggak sempurna kayak gue gitu kan. Ada yang suka kan? Nyatanya SMP gue nggak punya cowok kok. Tapi ada yang suka kan? Masa nggak tahu? Oh, gue nggak tahu. Kalau SMP Gitu. gue nggak tahu. Ya mungkin cowok-cowok juga mikir lah, orang banyak teman-teman cewek juga yang cantik-cantik kok. Dan ya jauh kali di atas gue, mereka itu udah cakep, pinter, dan ya begitulah. Jadi lu sekolah di SMP, SD, SMP, SMA masih di Sukabumi apa di Jakarta? Udah, masih di Sukabumi. Sukabumi. Di sekolah swasta. Nenggelis di Bandung ya, di Sukabumi ya teh.
Sukabumi, lain di Bandung. Di Sukabumi. Lanjut, Cel, berarti kan itu sudah SD, SMP, SMA tadi sudah diceritain. Nah, kenapa milih BK, Cel? Kenapa milih BK? Hmm. Karena sebenarnya jujur aja sih, waktu itu tuh gue lulus SMA kan gue masih keluaran, bisa dibilang lah jebolan anak kampung gitu. gue harus pergi ke Jakarta gitu kan. Gue sama sekali kayaknya tuh merasa apa ya, nggak tahu gue harus berbuat apa. Nah untungnya saat itu tuh gue ketemu sama Ibu Mimi, lo tau kan ya? Si Mimi. Si Mimi. Nah gue ngobrol sama dia. Nah dia tuh yang ngarahin gue. Coba kamu pertimbangkan masuk bimbingan konseling gitu. Nah di situ gue pertimbangin, gue pikir ya oke juga sih. Ya udah, gue masuk ke bimbingan konseling. 99 ya? Iya, gue angkatan 99. Kok kita nggak pernah ketemu ya, Cel, di kampus? Masa? Lu juga 99? Gue 98. Lu ekonomi ya? Iya. Oh, 98. Lu ekonomi 98 manajemen. Oh, beda lah, jauh. Lu kampus di mana, gue di mana. Maksudnya kelas beda satu gedung doang sih. Padahal gue sering loh main-main ke kampus ekonomi. Jarang gue, maksudnya nggak pernah ketemu Rahel gitu. Ini namanya juga masih banyak. Iya sih. Tapi sekarang masih kepake Hel untuk BK-nya, ilmunya maksud gue. Sebenarnya tanpa disadari konseling itu terpakai sih dalam kehidupan sehari-hari aja juga. Begitu. Itu kan menyangkut manusia ya. Yes, temen curhat aja juga kan itu mirip-mirip kayak konseling kan. Betul. Iya sih. Iya gitu. Dan sebelum masuk ke pekerjaan, lebih dulu mana? Buku itu keluar atau pekerjaan dulu yang lu dapat? Kerjaan dulu. Kerjaan dulu. Iya. Oke, nanti pekerjaan nanti belakang. Buku dulu, gue pengen nyalatin buku lu dulu. Apa ya judulnya? Aku buta tapi melihat ya? Iya, itu yang pertama, Aku Buta Tapi Melihat. Itu kan story lu banget. Iya. Kalau nggak salah yang gue inget halaman pertama, isi pertamanya. Lu demam, terus lu nanya ke nyokap lu, Mama aku kenapa? Kok aku nggak lihat? Kalau nggak salah itu deh kalimat pertamanya. Apa ada bagian itu di awal-awal? Enggak, gue waktu itu demam itu sebenarnya gue dari bayi sih. Dari bayi, gue pernah panas tinggi sampai masuk rumah sakit, pokoknya kayak gitu. Terus yang gue nanya ke nyokap gue itu setelah nyokap gue bawa gue ke dokter mata. Nah, nyokap gue kan sempet kayak down gitu kan pas denger dokter bilang gue bakal buta gitu ya. Nyokap gue yang tadinya ceria-ceria aja tiba-tiba diem gitu kan, ya gue pertanyakan dong, emang kenapa sih mata aku ini gitu. Waktu itu gue masih kecil banget kan. Ya mami gue cuma bilangnya kamu punya kelainan mata, itu aja terus tuh yang gue bawa sampai gue gede. Gue nggak tahu kalau namanya retinitis pigmentosa lah apalah. Dari kecil yang gue bawa adalah makanya gue merasa yang gue merasa jadi gue aneh gitu sebenarnya, gue tuh kenapa gitu loh. Nah, terkait buku tadi, itu kan kalau orang baca, tadi gue bilang itu story lu gitu ya. Proses pembuatannya gimana sih, Cel? Dalam artian gini, kalau misalkan ada seseorang lain yang mengetikkan buat lu dan lu bercerita di situ gitu ya. Atau gimana? Demikian atau lu ngetik sendiri atau editingnya dikasih ke orang atau bagaimana? Gue ngetik sendiri, bro. Jadi kan waktu itu gue udah belajar komputer bicara. Nah, terus gue sering buat blog. Gue tulis di blog gue gitu ya, kehidupan gue. Nah, udah gitu tiba-tiba ada orang nawarin, coba kamu buat buku. Nanti saya bantu untuk masukin ke penerbit, katanya gitu. Ya udah, terus gue baca-baca lagi blog gue, ya udah gue gabungin.
terus gue edit sedikit, ya udah, terus gue kirim. Awalnya udah dalam berapa bulan ya waktu itu gue nggak dapat kabar berita gitu, hampir setengah tahun kayaknya gue nggak dapat kabar berita. Tiba-tiba aja langsung di email bahwa naskah yang Anda kirimkan akan diterbitkan oleh penerbit bla 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 gitu. Nah, karena kenapa gue nanya ini? Karena gue coba berpikir kalau ini diketik atau dikumpulkan oleh orang ketiga gitu ya, itu kan berarti harus mengenal lu siapa gitu kan. Karena kadang-kadang menurut gue ketika buku itu bukan dari diri kita yang buat atau kita dibuatkan oleh orang lain, ada feel yang hilang di situ. Iya, betul. Ya kan? Tapi gue sih gue pas baca itu gue cuma bilang, ini gue. Sebenarnya buku yang versi yang kedua sih lebih lengkap ya, karena yang kedua itu makin gue sempurnain lagi gitu dibanding yang pertama. Tuh, kan? Sebenarnya isinya sama, cuman yang kedua lebih lengkap aja gitu. Tuh, sahabat Oki, bisa punya buku sekolahnya sampai apa S1 atau S2 sekarang? S1. S2 lah, ayolah sekolah lagi lah. Ya doain aja, doain. Amin. Jadi ini ibu satu ini tadi kan udah tahu cerita ya bagaimana cara penerimaannya waktu zaman sekolah, dari mulai berusaha untuk diterima sampai kita berusaha untuk menjadi jujur dalam diri gitu. Jadi sehingga kita bisa minta bantuannya itu enak dan semua rekan-rekan mau membantu kita dan tahu caranya bagaimana. Itu pun yang saya lakukan hari ini. Maksudnya dengan kami berdua bercerita begini, ya berusaha untuk membagikan dan biar kalau teman-teman ketemu atau siapapun nanti ada anggota saudara atau keluarga atau siapapun yang ngalamin hal seperti kami, minimal sudah tahu langkah awalnya seperti apa. Itu loh cara tujuan gue. Gitu. Gue nggak pengen lebih yang lebay-lebay atau gimana lah. Tujuan gue cuman ya udah cerita, kita ngobrol. Kalau ada yang bisa diambil, ambil. Kalau nggak ada ya udah dengerin aja gitu. Pekerjaan lu sebelum masuk ke bisnis yang sekarang ini lagi lu jalanin, wah luar biasa. Bisnisnya banyak loh ibu satu ini juga. Masih banyak kan bisnisnya ya. Tapi pekerjaan lu tuh apa sih sebetulnya, Cok? Jadi awal itu setelah lulus kuliah itu gue sempat kerja dulu di salah satu perusahaan di Cikarang. Oh ya? Nah gue awalnya sih diterima. Gue awalnya resepsionis. Di mana? Di PT apa? Sebut ini? Oh, apa? Oke. PT Mulia Keramik Indaraya di Cikarang. Oh, Mulia Keramik. Iya. Iya, oke. Itu juga mujizat sih sebenarnya, gue diterima di situ tuh mujizat sih. Jadi ya pertolongan Tuhan banget lah. Nah, jadi kan gue lulus kan 2003 tuh wisuda. 2004 Januari gue udah kerja di situ. Gitu. Jadi teman-temannya sampai kaget. Udah sangkanya itu kayak perusahaan bapak gue sendiri gitu. Cepet Amin. Ya cepet banget prosesnya, yang lain masih pada cari-cari kerja lah, gue kok tiba-tiba udah kerja aja gitu ya, walaupun gue waktu itu cuma ditempatkan sebagai resepsionis gitu, tapi kan untuk seorang tunanetra yang baru lulus dapat kerjaan itu rasanya wah seneng banget lah intinya gitu. Nah udah dari resepsionis 3 tahun gue dipromosi itu ke HRD training. Nah, di HRD training itu gue kerja pakai laptop yang kayak kita sekarang, pakai JOS, pakai apa? Program suara. Iya, oke. Ya. Nah, gue kerja itu bantu di training itu pakai Excel, terus kirim undangan ke peserta, kayak gitu-gitulah intinya. Sampai gue pernah diminta untuk bawain sharing motivasi ke karyawan outsourcing. Nah, itu kalau gue renungin sekarang perjalanan karir gue itu seperti Tuhan itu memang udah nuntun step by step gitu loh, Ki.
Wow. Kayak gue belajar training dulu di HRD training, udah gitu gue tiba-tiba diminta untuk bawain sharing motivasi ke karyawan outsourcing, itu seperti Tuhan udah siapkan untuk ke langkah berikutnya. Gitu. Nah, itu kan gue sampai 2012. Gue masuk kerja 2004, gue resign 2012, karena kebetulan juga gue udah punya anak waktu itu. Jadi gue pengen ngurus anak gue lah gitu kan, pakai tangan gue sendiri gitu kan. Nah, jadi gue memutuskan gue resign, tapi sebenarnya sebelum resign itu aja gue udah sering dipanggil sama, bisa dibilang bos gue yang sekarang gitu, yang masih jadi bos gue sekarang. Yaitu itu tentang hubungannya dengan training. Oh gitu. Gitu. Sorry. Dan Gue potong dulu ya dikit ya, maaf ya. Iya. 2004 masuk Mulia Keramik, yang di dekat tol itu kan, kalau tol sebelah ke kiri kan, kalau masih ingat. Ya kan, masuk ke dalam. Iya, sebelah kiri tol. Iya betul. Mulia Group. Ini satu keanehan lagi tuh sahabat Oki. Kenapa tuh? Aneh kenapa? Jujur nih. 2005-an, 2005-2006, nyokap gua itu pernah megang cateringnya Mulia Keramik. Astaga, seriusan? Jadi catering makan siang staff itu kan dibagi dua tuh, yang untuk staff sama untuk manajerial ke atas kan dipisahin tempatnya. Iya. Kalau ingat, pakai kartu untuk absen makan siang hari itu berapa. Nah, itu kan keanehan lagi tuh. Kenapa nggak ketemu juga? Tempat datang ikutan nganterin catering. Gue sempat di situ, sempat jaga. 2005 itu gue masih di depan, itu masih di resepsionis, Ki. Wah, ternyata dunia kecil banget ya. Astaga. Gue kalau ke kantin tuh pasti bareng teman-teman gue tuh, pasti gue yang dituntun tuh, Ki. Ya ini Tuhan udah berkarya ke kita berdua untuk jadi sahabat, tapi emang perlu waktu untuk jadi dekat. Iya benar ya. Setelah kita udah makin parah penglihatan baru ketemu ya. Lanjut ya. Jadi sekarang dengan di perusahaan training, lebih kemana aja? Maksud gue kan HR tuh banyak ya. Lu di bidang HR atau di bidang SDM? Gue lebih ke arah trainingnya. Jadi kan HRD training and rekrutmen. Training and rekrutmen itu kan sebenarnya bisa dibilang satu divisi lah ya. Nah tapi gue lebih bantu ke trainingnya gitu. Wah, kerjasama yuk. Apa tuh? Waduh. Ya gue juga di bidang training, gue juga di bidang development untuk HR. Jadi, gitu. Jadi gue tuh, perusahaan gue adalah perusahaan konsultan HR, tapi di sisi pengusaha. Jadi kita biasa ngurusin training soal perjanjian kerja, undang-undang lebih ke undang-undang tenaga kerja. Oke. Nah kalau kayak gitu gue nggak ikutan tuh waktu itu. Training karyawan doang. Berarti kalau gue sebut satu nama, lu masih ingat kali ya? Siapa tuh? Orang mulia, HR. Siapa? Apa sih HR Direktur, Pak Handoyo? Pak Handoyo, ya ampun, kenal lah. Pak Handoyo Budi Sejati. Sekarang jadi punya Fox Indonesia. Oh gitu. Dia gue nggak tahu deh kabarnya sekarang. Waduh, lu masih sering ketemu? Bokap gue, karena gue nemenin bokap, jadi kadang suka ketemu. Bokap gue masih satu kolega dengan beliau. Oke, kalau ketemu salam dari gue ya. Ya. Pasti dia masih ingat lah, bilang aja Rahel yang tunanetra, siapa lagi, cuman gue satu-satunya. It's small, dunia kecil. Bener, ya ampun. Iya. Ya, gitulah perjalanan hidup ya. Tapi dengan dunia training jadi lu sering keluar kota ya?
Kenapa? Dengan dunia training ini berarti lu kan sering bepergian kan, keluar kota Iya. segala macam. Iya. Jadi sebelum pandemi tuh, Ki. Wah, gua udah kayak ini banget, udah kayak orang sibuk banget ya, terbang sana, terbang sini gitu ya, Emang untuk ngisi sibuk kali Bu, training. bukan kaya. Kalau kelihatannya kayak orang sibuk banget gitu. Iya, sebelum pandemi tuh, Ki. Jadi ya gue kan tergabung dengan salah satu PT ya, gue sebutnya Kendu Coaching ya. Nah, PT Kendu Coaching ini kan ya memang menangani masalah training, konsultan kayak gitu-gitu juga. Ya udah gue ikut tim mereka, jadi gue tuh satu tim gitu loh kalau untuk ngisi training itu. Jadi pembicaranya itu nggak cuma gue, tapi ada pembicara-pembicara yang berikutnya juga. Nah, kita tuh kalau pergi tuh rombongan gitu. Kalau nggak gue diantar laki gue gitu. Gitu. Ya. Pernah gue pergi sendiri gitu. Keren lah ini. Terus sih seru. Terkait dengan terlepas dari pekerjaannya, ini suami istri ini luar biasa. Pergi bareng, suaminya punya hobi yang luar biasa juga. Sepedanya, kalau Wirnya masih sepedanya? Waduh, jangan dikata itu sama dia. Sepeda udah kayak istri kedua. Tahu istri pertama, apa gue istri kedua jangan-jangan. Soalnya yang sering dimandiin sepedanya bukan gua tuh. Gimana coba? Jangan curhat, Abu, di sini malu. Oh iya, jangan curhatin. Udah, ntar lu skip aja yang ini ya. Nggak apa-apa, biarin aja. Aduh. Tapi kemarin habis liburan ya? Kemarin iya ke ini Toraja. Di sana beliau masih sepedaan juga, enggak kan? Masih? Maksudnya kemana? Pas ke Toraja kemarin? Oh enggak. Kan itu keluarga. Dia juga nggak mau sepeda juga. Karena enggak lah. Indah banget itu. Masa sepeda enteng ke Toraja. Iya. Wow, jadi ya mereka sering apa ya, bukan liburan, lebih meluangkan waktu untuk merefresh kembali semua ya Cel ya, dengan dari kesibukan segala macam, dengan hobi masing-masing. Hobi lu apa sih, Cel? Hobi gua makan makanan yang enak. Itu bukan hobi. Bukan ya? Setiap orang hobinya sama ya, makan ya. Ya, hobi gue apa ya? YouTube. Hobi gue itu apa? YouTube hobi bukan? Content creation di YouTube? Enggak sih, bisa dibilang kalau dibilang hobi juga enggak sih itu mah. Soalnya gue nggak rutin kayak lu, Ki. Gue tuh YouTube-nya cuman isi lagu-lagu ciptaan gue doang, udah gitu. Udah kalau lagi nggak ada ilham menciptakan lagu, ya udah diem aja gitu. Nggak kayak lu. Ya, kalau gue kan lagi mengejar konsistensi. Iya gitu deh. Jadi punya hobi lagu gue nih. nulis kayak gitu aja sih. Jadi sekarang udah punya buku, punya lagu juga gitu ya? Iya, satu album ya. Album rohani sih sebenarnya, Ki. Nanti nyanyi ya, belakang ya. Aduh, gue bukan penyanyi. Nggak apa-apa, Gue suara lu cuman kan bagus juga. gitu Siapa sih doang. yang meragukan suara Rahel? Widih. Aduh, pada ini lagi denger suara gue pada kabur langsung pada nutup loh YouTube lu. Makin banyak view-nya ntar. Langsung. Hah? Makin banyak view-nya ntar. Oh gitu. Aduh, bukan penyanyi gue mah. Ya, tapi intinya buat gue sih, lu keren sih. Maksudnya dengan segala hal yang tadi lu ceritain itu, apa ya, ya lu percaya bahwa semua itu sudah diatur sama Tuhan. Tuhan mengaturnya tuh indah. Di sini kita sudah mulai agak-agak ini, nih aku siapin ya yang baru. Percaya nggak? Percaya Tuhan. Pindah, gitu ya? Ya, pokoknya mengalir lah bersama Tuhan aja lah gue mah. Iya, kemanapun dia ajak aku ikut ya. Iya. Iya.
Tuhan bawa gue percayalah itu yang terbaik gitu. Yang penting kita berusaha dan apa yang sudah Tuhan kasih ya kita lakukanlah sebaik-baiknya gitu ya. Nah itu kan suatu anugerah yang harus kita hargai juga gitu. Iya, betul. Ya, balik lagi ke masalah mata. Kan kata orang dan kata peneliti itu, RP itu adalah genetika. Ya. 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 Kita nggak pernah suka dan nggak pernah mau juga menyalahkan siapapun, gitu. Istilahnya menyalahkan siapa yang ada di atas kita yang pernah ngalamin itu. Yang kita pengen concern adalah bawah kita nanti, anak kita, gitu ya. Lu, anak lu, siapa namanya yang cantik itu? Green ya? Green Cherries. Green Cherries. Iya. Seberapa khawatir lu saat dia lahir ke dunia? Enggak sih ya. Enggak, gue nggak ada kekhawatiran sama sekali sih. Wow. Gue cuman pokoknya ya udah ikutin aja gitu, saat dia lahir ya gue lahirkan gitu kan. Ya iyalah, kok itu iya. Jangan ditahan. Iya, maksudnya nggak sih, gue nggak mikir yang jauh-jauh sampai harus gue khawatirkan ya. Gue ingat kata Tuhan aja lah, maksudnya kekhawatiranmu tuh tidak akan menambah satu hasta dari jalan hidupmu gitu. Jadi buat apalah gue khawatirin apa yang belum tahu ke depannya gitu. Ya udah gue jalanin aja. Yang pasti ya gue serahin lah anak gue ke Tuhan, biar Tuhan yang rawat, Tuhan yang lindungi, jagai gitu ya. Itu aja sih yang selalu gue bawa dalam doa. Tapi pernah lu bawa ke dokter mata? Hah? Pernah nggak lu bawa sesekali Green ke dokter untuk ya cuma sekali di... Belum. Ya, sorry, gue bukan mau apa-apa ya. Maksudnya doa gue juga tetap akan minta yang terbaik buat Glenn. Maksudnya kondisinya tetap seperti ini. Cuman kan sebagai orang tua, apa tadi gue tanya kenapa khawatir atau tidak dan kenapa harus dibawa ke sana, minimal kita bisa mengantisipasi gitu. Maksud gue. Itu doang sih. Betul. Memang seharusnya kan kelas 3 SD tuh udah dibawa ke dokter mata, katanya begitu. Tapi sampai sekarang belum. Ya pastilah suatu hari, pasti memang harus sih, harus dibawa. Ya, sorry ya, bukan apa-apa ya Bu. Jangan sensitif ya. Enggak lah yang gitu-gitu nggak sensitif laki. Memang itu memang harus memang. Gitu. Wah, gila pokoknya sih. Pokoknya luar biasa dan sekarang lagi jalanin hobi baru nih, hobi kuliner. Dan lu kok masih just tip masih nggak sih? Maksudnya apa? Just tip. Apa nggak jelas? Just tip beli apa jual barang kan dulu sempet kan? Oh, dropshipper dulu ya. Masih? Wah, gua mah kayak gitu-gitu mah udah banyak laki. Urusan coba ini coba itu, MLM kayak gitu juga gue udah pernah coba dari kuliah, dari sekolah malah gue tuh apa yang bisa dijadikan uang gitu loh. Ya gitu deh. Jadi kayak dulu gue pernah jual ya macam-macam sih Ki. Masa gue sebutin sih di sini. Iya. Tapi paling nggak sekarang tinggal yang lagi fokusin makanan tadi ya. Iya, jadi karena pandemi itu juga Ki. Jadi kan karena pandemi akhirnya kan training gue tuh stop tuh, vakum. Nah gue mikir lah apa yang bisa gue kerjain ya. Terus kebetulan kan gue sering buatin anak gue nugget, chicken nugget gitu kan ya. Daripada beli gitu. Ya udah, akhirnya gue pikir coba tawar-tawarin chicken nugget gue gitu. Ya ternyata responnya baik. Ya walaupun awal-awal ya tidak seenak chicken nugget yang dijual di supermarket lah, pasti jauh banget kualitasnya. Tapi ya setidaknya ini jelas gitu loh isinya apa. Gitu. Betul. Nah, puji Tuhannya
Sampai gue dikenalin sama seorang chef gitu, jebolan Master Chef Indonesia itu. Nah, disitulah dia revisi resep gue. Dia kasih tahu, kamu begini kurangi ini, nggak usah pakai ini, gitu-gitulah intinya lah. Gue diajarin. Nah, ya udah sampai hari ini gitu. Boleh lah, nanti gue taruh di deskripsi kalau lu ada kontak yang bisa dihubungin kalau ada yang pengen kepo-kepo soal chicken nugget tuh gitu. Nanti gue taruh. Oh iya, sip. Oke, thank you. Gue hanya bisa Iya, bantu. sama itu sih satu lagi yang juga itu selain chicken nugget, kue kacang. Kue kacang yang bentuknya segi 5 itu bukan? Bukan, kalau gue bentuknya gue pakai bulan sabit. Kue kering. Iya, tahu. Wah, itu juga enak tuh. Masa gue pesan di sini? Tanya di belakang. Besok sih gue baru masuk orderan untuk besok gitu. Besok, jadi makanya untung kita ngobrolnya sekarang nih. Amin, ya mungkin. Soal gue nunda-nunda mulu dari kemarin kan. Sangkanya gue sombong lagi Ki. Enggak. Kalau gue pribadi gini, karena sifatnya kan ini kita kan sama-sama ngobrol, jadi gue nggak pernah mau justru takutnya gue yang jadiin lu bebannya ada di lu gitu takutnya. Oh gitu. enggak sih, enggak. Cuman pas belum ketemu waktu yang cocok aja. Makanya pas hari ini kayak gue tadi bilang udah hari ini aja lagi gitu. Mumpung lagi ini nih. Bener aja kan. Kalau diundur besok lagi ntar gue ini lagi, tunda lagi. Waduh. Jadi sahabat Oki, kalau ada yang mau pesen nuggetnya, ada yang mau pesen kue kacangnya, nanti ya saya taruh di deskripsi. Cek aja deskripsinya. Nanti ada kok IG-nya, mungkin sosial medianya. Kalau nomor teleponnya, tanya aja sendiri lewat DM ya. Karena agak-agak mengerikan kalau saya share di sini, takutnya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang nggak penting gitu. Jadi bertanggung jawab. Jadi nanti masalah telepon DM aja. Sama Rahel dibalas kok DM-nya. Nggak mungkin diabaikan sama dia. Ya, Ibu, aduh saya tuh istilahnya gue tuh masih pengen banyak nanya ke lu. Soalnya penasaran gue masih banyak, tapi istilahnya yang penting adalah gini. Gimana cara lu dan Kowir ya, atau suami lu itu berkomunikasi atau berkolaborasi untuk mengajarkan anak lu, atau polanya bagaimana? Iya, jadi ini pengalaman gue ya waktu Belin masih kecil lah ya, bukan bayi ya. Setelah dia udah bisa jalan, setelah dia udah bisa ngomong kayak gitu ya. Jadi pernah pengalaman nih, anak gue kan biasa ya, mama lihat gitu. Nah biasanya suami gue ini yang ngasih tahu, maksudnya suami gue sih yang lebih banyak aktif kasih tahu anak gue, maksudnya mama nggak bisa lihat. Nah anakku bingung gitu loh, maksudnya nggak bisa lihat tuh apa sih ya, namanya anak segitu kan. Sampai laki gue yang ngasih tahu kalau mau nunjuk sesuatu pegang tangan mama, kasih ke bendanya gitu. Nah kirain gue anak sekecil gitu mana ngerti sih gitu ya. Suatu hari gue gimana nih berdua sama anak gue, tiba-tiba anak gue bilang mama butterfly, ada gambar gitu ya butterfly, terus dia pegang tangan gue, dia tempelin tangan gue ke butterfly-nya. Di situ gue kok ini ya dia tahu gitu, ngerti gitu. Anak gue waktu itu umurnya masih berapa ya, 1,5 tahun apa 2 tahun gitu. Nah terus pernah waktu itu gue lagi nonton nih berdua sama anak gue gitu kan ya. Sebenarnya bukan gue yang nonton, tapi gue cuma nemenin dia nonton gitu. Tiba-tiba dia pergi ke, waktu itu gue lagi ada di rumah mami papi gue, pergi ke meja papi gue, kakeknya gitu. Terus dia ambil sesuatu, terus dia bilang begini, mama coba deh pakai ini, grandpa pakai ini bisa baca, bisa lihat katanya gitu. Maksudnya kacamata grandpanya. Terus gue bilang nggak bisa deh, mama nggak bisa pakai itu. Cobain, didedetin kacamata ke muka gue. Akhirnya udah gue pakai. Terus dia bilang, bisa lihat nggak mah? Enggak. Terus dia ngeloyor aja pergi.
Ya mungkin di situ dia mikir, kenapa gitu kan mama gue kok beda gitu. Ya ada juga sih sedih-sedihnya kadang-kadang kalau waktu pas dia udah mulai TK, dia lihat orang tua teman-temannya kok berbeda sama mama gue gitu. Sempat dia nanya, mama kok nggak seperti mama temen aku begitu. Terus pernah juga waktu itu dia pengen main sesuatu, terus gue bilang ayo mama temenin, terus dia bilang nggak bisa, mama kan nggak bisa lihat. Nah gitu. Ya itulah proses sih, proses gitu. Tapi pas dia bilang gitu, apa yang lo rasain, Cak? Ya secara manusiawi ada sedihnya lah pasti. Dulu-dulu atau awal-awal anak gue masih kecil, terus dengan ketidakmengertiannya dia, dengan keluguannya dia, kadang-kadang bikin gue jadi nangis sendiri gitu. Kadang-kadang gue merasa bersalah gitu kan sebagai ibu gitu, maksudnya aduh gitu seandainya gue bisa lihat gitu kan, karena ya adalah perasaan seperti itu ada Ki gitu. Tapi ya laki gue sih selalu bilang jangan, maksudnya memaksakan diri untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan. Orang yang sempurna secara fisik aja, yang bisa lihat aja juga nggak bisa lakukan semua hal kok. Ada yang mereka juga nggak bisa lakukan gitu. Setuju. Jadi udah, iya jangan jadi kepikiran, jangan jadi dibawain sedih gitu. Ya udah lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau yang nggak bisa ya udah minta bantuan orang lain kayak gitu, gitulah intinya. Akhirnya Ya gitu dia bisa tapi memahami lu dan sekarang menjadi helper yang luar biasa ya, betul ya? siapa? Lin, anak lu. Oh, Glenn. Ya, kalau sekarang kan dia udah besar ya, dia udah ngerti. Jadi dia nuntunin gua gitu. Tuh kalau misalkan makan, misalkan ya, kalau lagi di rumah orang ya, misalkan ya bukan di rumah gua sendiri. Kalau di rumah gua sendiri mah justru gue yang siapin gitu. Tapi kalau di rumah orang kan gua nggak tahu. Nah biasanya Posisinya. posisinya apa? Gua kadang-kadang suka minta tolong anak gua juga gitu. Kalau laki gua lagi nggak ada, biasanya gua kalau ada laki gua minta tolong laki gua sih gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada ya anak gua, tolong ini mama ambilin mau makan. Tadi dia ambilin gitu. Ini bukan kesedihan ya sahabat-sahabat Loki. Bukan sedih loh ini. Ini bagian dari proses yang terlalu sayang kalau dilupakan. Ya nggak sih? Ya itu proses kehidupan Ki. Iya, itu jadi yang penting sekarang gimana cara kita bisa menerima semuanya dan bisa untuk berkomunikasi dengan baik ke semua anggota keluarga. Posisi kita seperti apa, lalu bagaimana cara untuk kembalilah ke tadi yang awal, kejujuran diri dan penerimaan diri. Gitu. Wah. Bu, aduh, kita itu tapi sekarang masih pelayanan ya? Ya kalau pelayanan masih. Di mana sekarang pelayanannya? Gue pelayanan di Siforsi ya. Jadi salah satu pengajar Center for Christ. Jadi salah satu pengajar kan di Siforsi kan buka kayak semacam teologi sekolah teologi gitu loh. Sekolah teologi online, jadi dari teman-teman dari berbagai negara. Mudah-mudahan ya amin. Nanti lain kali dari Amerika, dari Australia gitu ya pada daftar. Ya setidaknya dari seluruh Indonesia gitu loh. Jadi murid di situ dan puji Tuhan sih memang kan kerjasama dengan STT gitu. Jadi buat teman-teman disabilitas itu gratis dikasih. Gitu. Puji Tuhan lah. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya ke lu boleh ya? Kenapa? Kalau ada yang mau nanya ke lu juga nggak apa-apa ya? Oh iya nggak apa-apa. Santai aja, nyanyi aja. Mau apa nanya silakan. Gitu. Ya, puji Tuhan lah. Kita banyak dapat kesempatan, ya Tuhan kasih kesempatan, dibukain pintu-pintunya satu-satu. Wow, luar biasa. Choir pernah ya? Kenapa? Anggota choir. Choir? Anggota choir, maksudnya kur yang Leticia. Tahun berapa itu? Dulu, udah lama. Enggak lagi sekarang gua. Sama, gue juga udah nggak lagi. Gue kan tahun 2014 masuk. Lu kayaknya lu udah keluar, gue masuk. Pokoknya gue tuh nggak ketemu lu, nggak ketemu Joko Gunawan, udah eranya udah ganti tuh. Oh eranya ya udah berubah ya. Termasuk sahabat satu ya, almarhum Yoyoy ya, dulu juga anggota kur kan ya.
Iya, iya, iya. Itu juga beliau juga luar biasa ya, hidupnya juga. Ya udahlah, nanti kita jadi nangis malah kalau cerita-cerita Yoyoi. Ya Kalau Ibu, aduh, ini terakhir sekali. Harapan lu, ya baik itu buat diri lu sendiri, keluarga, maupun buat sahabat-sahabat disabilitas netra khususnya, apa sih yang pengen lu berikan, isinya pesan apa yang pengen lu kasih ke mereka untuk masalah pekerjaan atau apa ya, istilahnya berusaha itu nggak cuman masalah hasil tapi masalah proses atau apa gitu mungkin something. iya, ya intinya jangan pernah takut mencoba, itu aja sih. Kadang-kadang orang suka menilai lebih dulu, misalkan kamu mana bisa, gitu ya. Contoh lah, misalkan gue kayak buat kue kering gitu kan, harus dicetak kayak gitu kan. Awalnya pasti orang-orang berkata, emang bisa, kamu memang bisa, mana bisa, banyak kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya intinya gini, kalau kita yakin kita bisa, lakukan aja terus. Jangan dengerin kata orang, tapi dengarkan kata hati kita. Kalau kita percaya, saya bisa kok, mau coba gitu. Pokoknya, ya udah lakukan gitu. Dan kita harus berani untuk menanggung resikonya juga. Kalau gagal, ya udah, itu sebagai proses pembelajaran kita. Contohnya waktu gue bikin nugget awal-awal kan banyak juga komplainan masuk. Ya kurang ini atau terlalu ini gitu ya. Udah kita terima dan jadikanlah itu sebagai guru kita justru gitu, guru gratis yang memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Jangan malah kita seneng kalau kita hanya dipuji terus gitu. Nah, itu justru yang membuat kita jatuh sih kalau menurut gua, kalau terlalu banyak pujian dan kita nggak mau terima kritikan. Justru dengan kritikan itulah kita tahu kesalahan kita di mana, apa yang perlu kita perbaiki, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha, ya pokoknya kalau kita yakin, lakukan. Dan kita tunjukkan bahwa tunanetra pun kita bisa kok berkarya gitu, melakukan sesuatu. Ya, intinya gitu sih. Pokoknya kan hasil tidak mengkhianati proses kan gitu ya, Ki. Yes, setuju. Gitu. Hasilnya baik, prosesnya baik, hasilnya pasti baik. Nggak mungkin hasil prosesnya baik, hasilnya Betul. salah. Iya. Ada yang salah, hasilnya salah. Sebentar. Iya, Pak. Betul? Betul? Oh, paket ya, Pak? Oh iya, taruh situ aja, Pak. Iya. Makasih. Sorry, Ki. Nggak apa-apa. Ini ada gue, paket. sorry ya. Maksudnya gue nggak akan edit, jadi biar aja natural. Apa adanya. Karena kita kan juga tidak bisa hidup. Misalnya, kadang gangguan itu kan juga kita nggak pernah bisa prediksi kapanpun. Jadi. Iya. Rahel, Ya, paling terakhir. Tadi. Oh, pasti ada. Ya. Nyanyi dong. Penutup. Oh, lu bukan penyanyi, Ki. Seriusan. Ayolah. Masa suka Aduh. buka YouTube-nya sih baru mau. Aduh. Hanya sebaik aja. Satu bait aja. Apapun itu. Apa ya? Ya coba ya. Kalau gue masih ingat ini ada gue ngarang lagu nih tentang kebahagiaan ya. Tapi mudah-mudahan gue masih ingat ya kata-katanya, udah lama nih gue karang. Kau berlari sampai ke ujung dunia, kau mendaki hingga ke puncak gunung, namun tak jua kau temukan kebahagiaan, hingga kau lelah dan duduk terpeku. Suara kicau burung pada jendela memanggilmu untuk menyelamatkannya dari derasnya hujan yang menerpa tubuhnya, dan kau pun beranjak untuk menolongnya. Sorry. Ternyata bahagia tak jauh darimu. Dia ada di dia ada di gimana lupa sekitar dirimu
saat kau bersyukur atas keberadaan dirimu yang masih berguna bagi sesama. Nah gitu lagi. Wow. Sorry. Kalimatnya sederhana. Hah? Kalimatnya sederhana tapi dalam. Bahagia Iya, tadi itu lupa itu ngapain satu baris mencari? apa ya? Ada kok, tinggal lu pilih mau bahagia apa enggak gitu ya. Iya. Itu moto gue juga. Waktu itu gue di Facebook gue terus gitu. Bahagia itu pilihan dan gue milih untuk bahagia. Iya, betul. Nggak perlu Gitu. harus punya uang sekian puluh triliun kok untuk bahagia. Bahagia itu sederhana kan kita ya gitu ya quotes-nya. Ibu Rahel, thank you. Makasih banyak inspirasi. Ya, sama-sama. Semoga ya bermanfaat deh cerita gue ya. Bisa jadi berkat. Amin. Amin. Nanti kalau gue Ya. lagi jangan kapok ya. Iya, amin, nggak apa-apa. Semoga channel YouTube lo juga semakin berkembang ya Ki ya. Semakin sukses. Jadi berkat buat banyak orang. Amin, amin Bu, amin. Baik sahabat Oki, aduh yang menonton sampai detik ini, ya mungkin banyak hal sedih yang seolah malah kami jadikan itu suatu suatu hal yang lucu ketika kami ingat gitu ya. Kami kenang, kami kembalikan ingatan itu malah jadi bahan untuk kami refleksi dalam ketawa mungkin tadi. Ya maaf jika kami berdua ada kalimat yang kurang berkenan, tapi yang jelas saya sama Rahel hanya ingin memberikan apa adanya kami. Seperti tadi lagu yang Rahel nyanyikan. Bahagia itu nggak jauh. Bahagia itu ada di sekitar kita. Kecil, tapi kalau itu membahagiakan, kita akan senyum tanpa diminta. Jadi, sampai ketemu lah di video saya berikutnya dengan sahabat-sahabat ya saya yang lain. Saya pamit, Oki dan Rahel juga pamit. Thank you ya Rahel. Bye-bye. Ya, God bless. Salah, bentar.